Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aktivitas magang kami di ujung Pangkah. Saya Nihayatul Istianah, NIM 180102017 dan rekan saya Anfa'u Mazidah 180102018. Aktivitas magang manajemen budidaya air tawar udang fanami, Lithopenus fanami. Kami mempelajari pengelolaan budidaya air tawar, khususnya pembesaran, biota perikanan, budidaya aquacultur, mulai dari pemilihan lokasi, desain detail, dan konstruksi fasilitas, pengadaan sarana dan prasarana, proses produksi, penanganan pasca panen, dan pemasaran hasil. Di sini, kelompok-kelompok kerja magang biat kami mendapatkan komoditas udang fanami. Nah, di PPT telah dijelaskan klasifikasi udang faname yang berspesies Lithopenus fanami. Itu ada gambar literatur dan itu ada gambar dokumentasi pribadi. Aktivitas selama di lokasi magang, survei lokasi tambak, pengukuran kualitas air, sampling udang, identifikasi permasalahan budidaya udang. Survei lokasi tambak yang berteknisi Bapak Ganul. Luas tambak 4 hektar, kedalaman caren 1,5 meter, dan untuk tengah tambak 1 meter ditebari faname 100 rean. Benur tersebut berasal dari Sidayu yang ditebar pada 11 Maret 2021. Sebelum dilakukan tebar benih, biasanya tambak dilakukan pengeringan selama 3-1 minggu. Kemudian dilakukan pemupukan. Nah, pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dan triple untuk menumbuhkan plankton. Untuk lahan tambak di atas biasanya menghabiskan pupuk 3-4 sak. Pupuk juga diberikan selama 1 bulan sekali. Untuk pakan udang sendiri menggunakan pakan alami saat awal tebar sampai berumur 2 bulan. Kemudian untuk bulan berikutnya hanya sedikit diberikan tambahan pakan buatan sebagai pemenuh kebutuhan pertumbuhan udang. Kegiatan panen biasanya parsial. Biasanya 3 kali pemanenan pada bulan ketiga, 4, dan panen total. Untuk penerapan biosecurity yang ada di tambak Pak Ganul cukup sederhana. Misalnya ada sedikit waring di pinggir pematang tambak untuk menghindari kambing yang masuk di area tambak. Ada senar garut yang ditali pada kayu-kayu yang sudah ada benderanya untuk mengusir predator burung agar tidak memakan udang. Nah, itu termasuk gambar-gambar lahan tambak udang faname yang diteknisi oleh Bapak Ganul. Pengukuran kualitas air. Untuk minggu pertama, kualitas air tanggal 27 April 2021. Salinitas 2 ppt, DO 4,6, suhu 32,0 derajat Celcius, pH 8 ppm, kecerahan 34,5 cm, amonia NH3 0,13, amonium NH4 0,25. Kualitas di atas masih tergolong cukup baik, yaitu salinitas 2, DO 4,6, suhu 32,0, pH 8, kecerahan 4,5, amonia NH3 0,13, amonium 0,25.
Namun pada kandungan amonia tergolong cukup baik atau peringatan di suatu perairan. Kandungan amonia batasnya adalah kurang dari 0,1 menurut SNI tahun 2014. Biasanya kandungan amonia yang tinggi biasanya disebabkan dari limbah pupuk kimia yang diberikan ke tambak tersebut. Kualitas tanah juga berpengaruh terhadap kadar amonia di perairan. Sampling udang minggu pertama pada tanggal 27 April 2021. Nah, itu bisa dilihat hasil penyamplingan kami. Untuk rata-rata bobot udang yaitu 3,9 dan untuk rata-rata panjang udang 8,2 selama pemeliharaan 47 hari. Menurut Gunarto dan Hendrajat 2008 yang dipelihara dengan sistem semi-intensif pada tambak dengan kelimpahan plankton, dikatakan bahwa mendapatkan laju pertumbuhan harian udang faname antara 0,12 sampai 0,17 gram per hari. Jadi jika kita bandingkan dengan rata-rata waktu pemeliharaan selama 47 hari, kisaran berat rata-rata adalah 5 gram. Hal itu laju pertumbuhan berat yang kita sampling terpaut 1 gram. Identifikasi permasalahan budidaya udang. Yang pertama, kurangnya penerapan biosecurity. Yang kedua, pernah mengalami kekurangan suplai air. Yang ketiga, adanya penyakit new. Yang keempat, layout tambak yang kurang baik. Yang kelima, blooming makroalga. Dan yang keenam, cemaran air. Untuk yang terakhir, benih kualitas rendah. Identifikasi permasalahan budidaya udang, kurangnya penerapan biosecurity. Masalahnya adanya predator seperti burung, biawak, ular, ikan. Predator dapat membawa kontaminan di areal tambak. Adanya kambing yang memberantakan barang milik teknisi tambak. Solusinya, meningkatkan penerapan biosecurity agar predator tidak masuk ke areal tambak. Misalnya memberikan pagar pembatas di seluruh pinggiran areal tambak. Memberikan saringan air yang masuk agar dapat mengurangi ikan lain yang masuk di areal tambak. Untuk yang mengusir burung, biasanya juga menambahkan suara berisik dari kaleng yang diisikan batu. Nah, untuk informasi saja bahwa kurangnya penerapan biosecurity pada tambak budidaya terlihat jelas saat kami berdiskusi dengan Pak Ganul tentang biosecurity. Pada saat itu, adanya banyak burung yang terbang di areal tambak, yang kemudian diusir oleh Pak Ganul. Tak lama kemudian, ada 2 biawak yang bertikai dan berenang memperebutkan makanan di areal tambak. Dan kita bertanya, bagaimana Pak solusinya? Pak Ganul mengatakan, ya diusir Mbak, biasanya diketapel agar biawaknya lari. Namun, jika kita sudah tidak di sini, ya biawaknya kembali lagi untuk mencari makan. Untuk yang layout tambak yang kurang baik. Pernah mengalami kekurangan suplai air. Masalahnya, pada tahun lalu beliau mengatakan bahwa sungai atau kali yang biasanya digunakan untuk suplai air kering yang menyebabkan dalam tambak budidaya kurang. Jadi masalah tahun lalu beliau mengatakan bahwa sungai yang biasanya digunakan untuk suplai air itu kering. Nah, menyebabkan kurangnya air dalam budidaya tambak. Solusinya biasanya membuat sumur bor agar sewaktu-waktu jika sungai mengalami kekeringan bisa menggunakan air tersebut. Di sisi lain juga dari segi yang menguntungkan karena air sumur bor yaitu
seperti meminimalisir kontaminan ikan lain. Adanya penyakit mil. Permasalahannya, penyakit tersebut adalah penyakit yang umum atau pernah menyerang udang. Udang yang memucat, kemudian kemerahan pada bagian ruas ekor dan kepala seperti udang matang. Solusinya, memperketat biosecurity, penambahan probiotik pada tambak secara berkala, menggunakan benur udang yang kualitasnya baik, menjaga kualitas air. Layout tambak yang kurang baik. Masalah, daerah aliran air sungai yang lebih tinggi dari tambak pada waktu musim hujan tahun ini terlalu tinggi, menyebabkan sungai tersebut meluap, dan pada saat itu tambak yang diteknisi oleh Pak Ganul telah panen, dan air tambak sudah dikuras. Hal tersebut menyebabkan pematang tambak sampai jebol. Pintu inlet atau outlet air hanya satu. Kalau menguras air biasanya juga menggunakan diesel. Solusinya, memperbaiki pematangan dengan baik dan benar agar tidak jebol lagi. Perbaikan tersebut jika hujan sudah reda dan aliran air sudah stabil, untuk sementara biasanya hanya diberi pembatas berupa waring dan perlu adanya pintu inlet dan outlet yang berbeda. blooming makroalga. Masalahnya, kurangnya oksigen pada saat malam hari karena terjadi respirasi. Yang kedua, cahaya matahari tidak masuk sampai ke dasar perairan tambak karena terhalang ganggang. Yang ketiga, jika sudah membusuk, bisa menambah limbah perairan. Solusinya, pada saat malam hari hingga matahari terbit, sebaiknya diberikan kincir agar udang tidak sampai kekurangan oksigen. Yang kedua, perlu memberikan ikan yang mempunyai kebiasaan makan herbivore atau pemakan tumbuhan, agar ganggang tersebut bisa sebagai pakan alami untuk ikan. Nah, yang ketiga bisa juga diambil manual dan dibuang. Terjadi cemaran air. Masalahnya, tahun 2019, sungai yang biasanya sebagai suplai air tercemar limbah pabrik. Tanda cemaran fisik tersebut, air berubah menjadi kemerahan, sedikit berbau, ikan banyak yang keracunan, stres, menggantung, dan menyebabkan kematian. Untuk solusinya, bisa melaporkan ke pihak terkait atau juga untuk sementara waktu menghentikan suplai air ke area tambak agar ikan tidak keracunan. Benih kualitas rendah, masalahnya benih yang laju pertumbuhannya lambat. Terus banyaknya kematian pada benih, kurangnya hitungan dalam saat pembelian. Nah, solusi yang dapat kita berikan yaitu membeli benih yang kualitasnya sudah terjamin, meskipun harganya sedikit mahal, namun setara dengan hasil yang akan didapatkan. Nah, terima kasih. Ini dokumentasi saat kita mengambil sampling udang dan mengukur kualitas perairan. Kurang lebihnya, saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.